Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan fokus mengevakuasi warga yang terisolasi di bantaran Sungai Latimojong akibat bencana banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga dari Desa Tibusan, Kecamatan Latimojong dievakuasi menuju posko utama di lapangan Andi Jema. Mereka terpaksa dievakuasi karena khawatir akan kekurangan bahan pangan dan menghindari adanya luapan Sungai Latimojong kembali. Desa Tibusan sendiri terletak sangat dekat dengan Sungai Latimojong yang sempat meluap dan menyebabkan banjir. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Luwu, evakuasi terhadap korban banjir dan proses distribusi bantuan, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Haswadi di sana. Selamat pagi Haswadi, bagaimana proses evakuasi serta distribusi bantuan hingga pagi hari ini? Selamat pagi Icul dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan pagi hari ini terlihat kesibukan petugas di posko induk tanggap darurat penanggulangan bencana alam Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hari Jumat ini Menteri Sosial Tri Risma hari ini rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Luwu. Ada 2 tempat yang akan dikunjungi oleh Menteri, diantaranya adalah Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Suli Barat. Sementara nanti sekitar jam 9 pagi Menteri Sosial akan menyerahkan santunan pada ahli waris warga yang menjadi korban longsor dan banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu pekan lalu. Distribusi bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolir hari ini terus dilakukan oleh pesawat TNI dan pesawat milik Polri serta pesawat helikopter bantuan dari BNPB dan tak ada tambahan lagi dari Angkatan Udara di Makassar. Sementara untuk pembukaan jalur darat yang sampai hari ini masih terisolir terus diupayakan dengan mengerahkan anggota sipur dari Kodam Hasanuddin Makassar. Hijau. Haswadi, hingga kini dari informasi yang Anda terima ada berapa jumlah warga yang terdampak hingga jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Luwu? Kalau untuk total keseluruhan korban jiwa yang meninggal dunia per hari Jumat ini sebanyak 13 orang. 10 diantaranya merupakan korban jiwa yang tertimbun saat terjadi tanah longsor di Kecamatan Latimojong, sementara 3 lainnya merupakan warga yang meninggal akibat terseret arus saat terjadi banjir di Kecamatan Suli Barat. Sementara untuk warga yang terdampak banjir dan longsor ini jumlah totalnya mencapai 3.000 lebih orang. Jumlah itu setelah divalidasi oleh tim BPBD Kabupaten Luwu beserta pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Hijau. Ya, Haswadi, bagaimana dengan bantuan medis di sana? Apakah sudah tercukupi dan melihat dari kondisi yang ada di sana, apakah bahan bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana? Kalau untuk kebutuhan obat-obatan, kemudian penanganan medis saat ini memang posko terpadu telah berupaya menempatkan pos kesehatan terdekat dari wilayah warga yang terisolir. Posko tersebut rencananya yang seperti yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian meminta agar ada posko yang dibangun di daerah Latimojong sehingga warga yang saat ini masih terisolir di Kecamatan Latimojong bisa mendapatkan pengobatan atau pertolongan medis di posko terdekat yang rencananya akan dibangun. Sementara warga yang sudah berhasil dievakuasi menggunakan helikopter saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Batara Guru Beropa. Demikian. Mas Wadi, ini apakah artinya untuk warga yang di Latimojong ini masih terisolasi? Lalu bagaimana bantuan bisa masuk ke sana? Baik, itu masih sangat banyak warga yang saat ini masih terisolir. Bahkan kami sempat mendapatkan informasi ada beberapa orang warga yang nekat berjalan kaki selama 2 hari 2 malam dari Latimojong menuju Beropa. Hal itu mereka lakukan karena intensitas hujan di daerah Latimojong masih cukup tinggi dan beberapa hari yang lalu memang masih sering terjadi longsor susulan, sehingga hal itu membuat kepanikan warga yang saat ini masih bertahan di Latimojong.
Lalu untuk hari ini apakah nantinya ada upaya untuk memberikan bantuan via udara untuk masyarakat yang berada di Latimojong, Haswadi? Baik, itu untuk distribusi bantuan menggunakan helikopter memang setiap hari dilakukan, tergantung dari kondisi cuaca. Sementara itu, selain distribusi bantuan menggunakan helikopter milik TNI dan Polri, juga upaya distribusi bantuan via darat menggunakan kendaraan off-road, kemudian motor trail itu terus dilakukan oleh tim-tim relawan, baik itu dari TNI Polri, kemudian juga komunitas-komunitas mobil, itu terus berupaya untuk menembus jalur-jalur yang saat ini masih terisolir menggunakan motor trail ataupun mobil-mobil off-road. Iya, Haswadi, hingga pagi hari ini bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah ada tanda-tanda akan terjadi hujan kembali atau seperti apa? Kami lihat memang setiap hari pada pagi hari kemudian pada sore hari itu hujan dan disertai angin kencang biasanya. Dan pagi ini memang cuaca sudah mulai mendung lagi. Memang dari BMKG selalu menghimbau bahwa untuk beberapa pekan ke depan Kabupaten Luwu dan sekitarnya itu masih akan diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Baik, terima kasih Haswadi mengabarkan langsung dari Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.